Kasus teror penyiraman air tinja ke rumah tetangga di Desa Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur ini akhirnya dilimpahkan dari pihak kepolisian ke pihak Satpol PP Sidoarjo. Pelaku dan korban teror pada Senin siang dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Setelah sempat diperiksa di Mapolsek Sukodono, Sidoarjo, pelaku dan korban teror penyiraman air tinja di Desa Jogosatru, Sukodono akhirnya dilimpahkan ke Satpol PP Sidoarjo untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Didampingi petugas keamanan atau petugas kantor kecamatan Sukodono dan petugas kepolisian, pihak keluarga korban dan pelaku teror dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Menurut rencana, kasus teror penyiraman air tinja ini akan diproses sesuai dengan peraturan daerah Perda yang ada. Dalam kasus tersebut, pemirsa, pelaku akan dikenakan pasal tindak pidana ringan sesuai dengan Perda yang akan ditetapkan pihak Satpol PP setelah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Pihak kepolisian pun juga terus melakukan informasi ataupun juga melakukan sosialisasi kepada pelaku agar bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. Perkara ini dengan dinas teknis yang mampu daripada Perda. Nanti akan kita libatkan dari DLHK, kemudian dari Tataria, dari bagian hukum. Coba kita kolaborasi, tepatnya di Perda mana dalam rangka penindakan. Nanti akan kita proses di piring sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai kasus teror siram air seni dan tinja ke halaman rumah tetangga, ada reporter TV1 Goldi Gumilang yang kini berada di lokasi rumah korban akan segera melaporkannya untuk Anda. Goldi, dari perkembangan usai pertemuan dengan Satpol PP dan kedua belah pihak, apa yang kemudian saat ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Baik Alfa, Tisa dan juga pemirsa, selamat sore. Kami informasikan terkait dengan update kasus penyiraman ataupun kasus yang dilakukan salah satu tetangga di Desa Jugosari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penyiraman air kencing yang dilakukan tetangganya ini memang pada siang hari tadi sudah dimediasi dari pihak Satpol PP. Dan terkait dengan perda yang akan diberlakukan oleh Satpol PP dan juga dinas terkait kepada pelaku ini masih dicari ataupun masih dibahas apakah perda yang cocok agar tindakan aksi teror yang dilakukan pelaku sejak tahun 2017 ini dapat memberikan efek jerah. Dan saat ini kami berada di rumah korban yaitu Wiwi Winarti, di mana lokasi ini tempat penyiraman yang dilakukan pelaku berupa kotoran manusia, kemudian juga ada air kencing hingga oli motor ke depan pintu rumah Wiwi Winarti. Kami akan langsung ajak Alfa, Tisa dan juga pemirsa untuk melihat secara langsung rumah dari Wiwi Winarti, korban dari penyiraman berbagai kotoran, mulai dari kotoran manusia hingga air kencing. Ibu Wiwi, boleh bersama kami, bergabung bersama kami. Selamat sore Ibu, sehat Ibu? Selamat sore. Sehat ya Ibu ya? Ya sehat, alhamdulillah. Ibu bisa dijelaskan ke pemirsa TV1, ini lokasi mana yang biasanya dilakukan pelaku untuk menyiram berbagai kotoran yang di rumah Ibu? Oh, ini di depan rumah ini selalu dibuangin kotoran. Di hadap kamera Ibu. Dibuangi kotoran, bermacam kotoran yang sampah yang kotor dan air kencing. Terus sama nasi-nasi yang basi, sayur-sayur yang berada di sini selalu disiramkan semua. Terus sama uli-uli bekas itu disiramkan semua sampai pagar saya sampai rusak. Dan itu dilakukan berulang kali Bu, setiap hari atau seperti apa Bu? Ya dilakukan setiap hari, paling nggak satu hari itu 4 kali 3 kali. Ya. Lokasinya di sini benar ya Bu ya, di pintu ya, ini benar. Bu ya? Ya benar situ. Di pintu ini pemirsa tempat di mana pelaku menyirami ya Bu ya? Ya, Bu, sampai ini kan kotoran, mulai dari kotoran manusia, terus ada air kencing. Ya. Tentunya bau kan Bu? Ya. Iya, seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ya baunya ya seperti nyengat itu, sama saya nggak tahan tapi setiap hari. Tapi setiap hari ya saya lakukan, saya bersihkan, saya semprotkan, itu masih selalu bau. Masalahnya ya dibuang setiap hari, tiap malam itu berbaunya enggak menyenangkan lah. Jadi dari pemeriksaan polisi ini motif diduga sakit hati karena rumah ini yang rumah Ibu miliki ini kan dulunya rumahnya dari adiknya pelaku ya Bu. Ini seperti apa, bisa diceritakan sedikit Bu? Ya tadinya itu ya rumah ini pemilik adiknya.
terus sudah diwariskan sama ya anaknya Ragil itu loh. Ya itu mau dijual kepada orang lain. Sebelum dijual ke mas saya itu sempat ditawarkan kepada pelakunya, tapi pelakunya alasannya belum punya uang gitu. Terus ya adiknya kan butuh uang, langsung dijual kepada saya. Waktu itu sudah saya beli, tapi sudah sepakatan untuk setuju untuk dijual itu. Terus akhirnya kok nggak tahu, kok sama keluarga saya itu kok memperlakukan seperti itu, perbuatannya sampai nggak sudah kelewatan dari tahun 2017 sampai sekarang itu selalu bikin resah saya sampai saya sedih. Nah, masalahnya itu kemungkinan dia itu masih sakit hati dan sama keluarga saya itu masih dendam gitu kemungkinan. Oke, baik Bu. Dan ini dari pihak keluarga Ibu melaporkan kasus ini ke Polsek Sukodono ya Bu ya. Kami gambarkan pemirsa ini di rumah Ibu Wiwi Winarti ini dipasang sejumlah CCTV. Ada 3 CCTV yang kami lihat di lokasi ini, mulai dari belakang hingga depan rumah. Dan memang rekaman CCTV atau kamera pengawas yang viral di media sosial ini akhirnya mencuat dan menjadi perhatian publik. Kemudian memang kasus ini masih berjalan, masih dilakukan mediasi, masih dilakukan dari pihak terkait, mulai dari kepolisian, Satpol PP, dan dinas-dinas terkait tentang perda yang akan digunakan untuk menjerat pelaku kaitannya dengan aksi teror yang dilakukan sejak tahun 2017 hingga kami dapat informasi bahwa hari Sabtu kemarin juga masih sempat menyiram ya Bu ya, dari rekaman CCTV yang diperlihatkan Ibu Wiwi. Kami akan terus menginformasikan Alfa dan juga Tisa terkait perda apa yang akan dilakukan ataupun jeratan hukum yang akan menimpa pelaku terkait dengan dugaannya yang selalu melempari bahan-bahan kotor seperti kotoran manusia dan hingga air kencing di rumah Ibu Wiwi. Alfa, Tisa, kembali ke studio.